orang yang wawancara aku tuh ngomong ya, beasiswa ini bisa menjadi blessing or a curse. Jadi ini bisa menjadi blessing tuh apa sih? Aku punya temen begitu masuk ruang interview, hal pertama yang dia lakuin nyanyi nyanyi school anthemnya ACS gitu tuh, A70 sama tuh. Koko talentnya tuh di basket sama bela diri. Koko harus nunjukin apa? Kasih lihat aja sertifikat. Ngomong aku dulu cerita ya apa? Oke, sekarang kita masuk ke segmen terakhir di mana aku bakal jelasin tentang interview tips and tricks. Gimana cara kalian bisa meng-convince interviewer kalian kalau kalian ini lebih layak dapat beasiswa daripada orang-orang yang lain lah. Tapi kalian juga melakukan ini gak artinya kalian harus sombong aku lebih jago dari teman-temanku semua yang apply. Gak boleh kayak gitu ya. Ini cuma tips and tricks gimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan pada interview. Pertama yang pasti ya kalian harus prepare juga lah. Aku selalu prepare gitu ke apa pertanyaan-pertanyaan yang mereka kira-kira bakal tanyain, common questions seperti what's your strengths, what's your weaknesses, what's your tell me more about yourself. Dan kalau kalian lagi rancang cara jawabnya, jangan terlalu ngomong kebanyakan tentang oh aku orangnya tuh kreatif, aku kayak gini, aku orangnya apa. Kasihlah contoh, kasihlah cerita. Jadi setiap kali kalian interview, jangan cuma ngomong oh aku orangnya kreatif, titik ya. Mereka itu nggak bakal ingat nempel di otak mereka. Kalian harus kasih cerita aku orangnya kreatif. Salah satu contohnya yang dimana aku mendemonstrasikan kreativitas ini adalah waktu aku ikut kompetisi ini. Terus pada saat itu apa yang terjadi? Ada situasi apa yang hampir gagal tapi aku menggunakan kreativitas aku alihinnya kayak gimana sampai akhirnya kita bisa menjadi juara satu pada kompetisi itu secara tingkat nasional atau apapun ya. Nah jadi struktur penjawaban kalian juga aku selalu pakai struktur yang kita sebut PEEL ya. PEEL itu poin itu apa? Aku itu orang kreatif. Setelah itu PEEL, PEEL itu PEEL ya. P-nya poin itu apa? Poin itu kasih poinnya, beri jawabannya langsung seperti aku orang yang kreatif. Explain, berikutnya explain itu maksudnya apa kalian orang yang kreatif. Yang kedua example, kasih contoh di mana kalian mendemonstrasikan apa karakteristik ini. Dan L itu link balik ke poin. Jadi dengan hal ini jadi dengan apapun yang aku sebutkan sekarang ini menunjukkan kalau aku balik lagi ke poin seorang orang yang kreatif gitu, atau apapun lah poin yang kalian mau ngomongin. Dan juga kalau kalian ditanyakan sesuatu yang kalian perlu mikir, belum tahu jawabannya langsung dari otak, berhenti dulu lah, jangan asal belak-belakan langsung ngomong. Pikirin dulu, jadi ngomong dulu, oh bentar ya, kasih aku waktu untuk memikirkan jawaban dari sini, rancang juga dulu jawaban kalian dari format ini, PEEL, poinnya apa, splitnya apa, poinnya bisa beberapa lah, jadi nggak perlu satu pertanyaan satu poin, kadang satu pertanyaan kita bisa bikin 3 poin, jadi 3 pil gitu ya. Strength kalian apa, strength aku, kreativitas, integrity, apapun lah, jadi semuanya jawab dalam pil. Jangan kasih jawaban satu kalimat. Jangan kayak, tell me about yourself. Nama saya Riben, saya orang Indonesia. Ya semua orang juga udah tahu gitu kan. Ya, nama saya Riben titik gitu. Jelasin lah apa sesuatu yang lebih bisa menempel di otak kalian, sesuatu yang lebih out of the box. Jadi beberapa pertanyaan yang biasa mereka suka tanyain ya itu ya kebanyakan apa kesalahan terbesarmu, apa kelemahanmu, kenapa kamu lebih layak dapat beasiswa ini. Dan cara jawab pertanyaan ini kalian jangan terlalu mau membuat kalian terlihat besar ya. Kalian tetap harus apa ya make yourself shine, tapi jangan sampai kesannya you are apa ya kayak sombong banget ya. Jadi try to think in the perspective of the interviewer. Interviewer ini tuh mereka nyari orang kayak gimana sih? Misalnya kalian mau masuk beasiswa ke SMP, SMA, kuliah, research lah SMP itu core values-nya apa aja. Research lah SMP itu apa filosofinya apa. Dan kenapa kalian bisa resonate with the philosophies that is offered by the school gitu ya. Atau sekolah ini tuh lagi butuhin orang yang kayak gimana sih? Cari tahu sekolah ini nyari orang kayak gimana, dan you tell them that you can fill in that role, and in that way mereka bisa mikir orang ini orang yang kita lagi cari nih. Jadi bukan cuman kayak aku jago ini, tapi itu bukan yang mereka cari gitu ya. Bentar.
One more question. Kamu SMA beasiswanya gimana? Satu paket sama SMP. Jadi ASEAN Scholarship ini SMP SMA. Kalau kamu hilang beasiswa, berarti kamu lulusan SD dong. Iya. Dan biasa di setiap akhir pertanyaan dari interview ini, kadang mereka suka nanya, do you have any questions for us gitu. Jangan ngomong nope, I'm good gitu. No, tetot. Sama di sini juga interview. Do you have any question for us? Tetot. You have to give question. That's the best. Ya, kalian harus tanya balik ke mereka. Kalau kalian ngomong kalian gak ada pertanyaan, itu artinya kalian menunjukkan kalian tidak terlalu tertarik sama mereka. Kalian harus tanyalah apa biasanya. Beberapa hal yang aku tanya itu tentang culture sekolahnya kayak gimana sih, atau work culture-nya kayak gimana, boleh jelasin. Oh, aku dengar-dengar ada kayak gini tuh, apakah itu betul rumornya? Atau misalnya kadang aku suka ngomong, misalnya kalau saya ini hal yang selalu aku ngomong ke mereka, mau aku interview kerja, mau aku interview apapun, aku selalu ngomong ini. Seandainya aku diberikan kesempatan untuk mendapatkan posisi ini atau aku mendapatkan beasiswa ini, kira-kira apa aja yang aku harus lakukan supaya aku bisa meet the expectations that you set gitu. Itu question sangat bagus. Ya, kenapa aku selalu menanyakan ini? Soalnya dengan kita bertanya seperti ini, kita memberikan peluang untuk interviewernya untuk berpikir kita di posisi sebagai anak beasiswa atau kita di posisi sebagai orang yang sudah bekerja di tempat ini. Gimana ya? Mereka mikir gimana ya? Kira-kira apa aja yang kita bakal lakuin? Kita memberi gambaran bahwa kita sudah ada di dalam sana. Jadi gambaran kita sebagai anak beasiswa sudah ada di dalam kepala mereka gitu. Jadi ini juga buat tips yang aku bisa kasih kepada kalian ya. Dan kalau mereka kasih pertanyaan spontan seperti mending potato or tomato, mending Batman or Superman, pikirlah matang-matang. Atau misalnya kalau kalian ditanya sesuatu yang bisa menjerumuskan kalian ya. Kalau misalnya nanya weakness, what's your weakness? Jangan ngomong weakness itu sebenarnya strength kalian yang di sugarcoat, jangan ya. Jujur aja ya, aku selalu ngomong weakness aku sebenarnya aku orang yang susah konsentrasi. Tapi jangan stop di situ. Kalian harus selalu balikin ke bagaimana weakness ini kalian overcome that weakness gitu. Jadi apa ya? Aku susah konsentrasi kenapa? Karena sudah aku bilang aku tuh orang yang lumayan kreatif ya. Aku bisa bilang dimana pikiran aku tuh selalu ada di mana-mana. Nah, karena pikiran aku selalu ada di mana-mana, kadang mau fokus ke satu hal itu susah. Soalnya aku lagi ngerjain satu hal, aku kepikiran ada ide lain, aku mau ngerjain semuanya. Nah, gimana caranya aku bisa membuat diri aku sendiri fokus kepada satu hal? Itu kalau misalnya aku membuat pekerjaan yang aku sedang kerjakan ini lebih menarik atau lebih challenging bagi aku. Kayak misalnya kalau aku lagi sekolah, karena aku susah fokus buat belajar satu pelajaran, aku cara fokusnya itu aku suka bikin notes. Aku karena memang orang yang suka membuat segala hal terlihat bagus gitu ya. Aku bikin handwritten notes lah. Aku tulis rapi-rapi, aku color code semuanya berwarna-warni. Gambar ini, gambar itu. Nanti kalau aku ketemu di rumah, notes zaman aku SMP SMA, aku silahkan editor cantumin di sini, cepeng. Nah, dan dengan ini aku bisa combat my own weakness gitu. Jadi walaupun kalian nge-expose diri kalian punya weakness seperti ini, kalian juga ngomong aku punya strategi untuk nge-combat weakness ini gitu. Jadi jangan ngomong weakness aku orangnya susah fokus titik gitu. Ya, itu kan gak lucu gitu. Misalnya kalau kalian ditanya seperti what is your biggest failure in life gitu kan. Kadang kalau kalian gak ada jawaban di atas kepala, kalian belum kepikiran, kalau jawaban-jawaban sebelum kalian udah lumayan bagus menurut kalian ya, ngomong aja, bikin aja sebagai humor ya. Oh, menurut aku kayaknya my biggest regret in life mungkin confessing to a girl too late gitu ya. Ngomong aku nembak cewek terlalu telat gitu. Saking telatnya ceweknya udah keburu gak suka sama aku, terus ketawa-ketawa ya, saya cerita aja gitu. Kayak gitu kan, jadi interviewnya lebih berkesan, lebih light hearted, lebih gak terlalu serius, dan mereka lebih bisa inget kalian lah. Intinya kalian harus membuat wajah kalian dan segala kalian nempel di otak mereka. Jadi waktu mereka decide orang siapa aja yang harus dapat beasiswa, wajah kalian tuh muncul di kepala mereka ya. Gimana ya? Koko juga punya pengalaman serupa, terutama interview kerjaan di sini. Yang Koko pakai pil itu tuh sesuatu yang baru bagi Koko. Cuman Koko pakainya prep, sama-sama pil. Prep itu tuh tau preparasi kan? Prep, PREP. So P-nya point, R-nya reason, E-nya example, P-nya point lagi. The same thing as peel.
Terus yang Koko belajar satu lagi, kalau misalnya ada situation dikasih case study dan lain-lain, Koko biasa pakai STAR. STAR itu tuh situation, situasinya gimana. I-nya itu task apa aja yang kamu harus kerjain. A-nya itu tuh action apa aja yang kamu kerjain. Terus R itu tuh resultnya kamu kayak gimana. Itu salah satu yang Koko pakai juga kalau misalnya kamu dikasih case study. Menarik. Ini kita kan tadi ngomongin apa tips-tips interview buat beasiswa ya. Kalau tips-tips interview buat pekerjaan ini ada beda lagi ya. Kalau kalian tertarik silahkan mau dibahas bisa komen di bawah. Siapa tahu pun ada yang dikasih case study gak masalahnya. Kalau dikasih case study ya kamu pakai STAR lah. Terus kedua, yang Koko mau ngomong, kamu kan barusan ngomong masalah tomato, potato, kasih soal random, kamu harus pikirin baik-baik. Koko kalau misalnya facing those kind of question, pertama iya pikir baik-baik. Kedua yang Koko pikirin tuh satu, personal preference. Tomato or potato, Koko gak suka dua-duanya dulu yuk. Jadi apa personal preference Koko? Soalnya Koko personally, Koko kasih, Koko kira nggak banyak nasi, ternyata banyak tuh nasi. Terus Koko pikir ya udahlah ya, Koko sekarang udah belajar makan kentang, ternyata kentang tuh enak. Kalau misalnya panas, kentang yang Koko makan dulu tuh udah dingin dikasih ke Koko starchy, gak enak. Kentang dingin, makanya Koko nggak pernah mau makan kentang soalnya Koko pertama kali makan kentang dingin. Terus akhirnya Koko makan kentang ya panas enak. Oh ya, gue lebih suka kentangnya dibanding tomat. Terus kedua, gimana caranya memperoleh makanan itu? Kentang tuh dibuat di bawah tanah, tomat dibuat di atas tanah. Jadi apa yang lebih impactful gitu ya, yang lebih humble, yang lebih tidak kelihatan. Contoh kamu barusan ngomong masalah Superman sama Batman itu lebih kreatif dan lain-lain, Superman itu lebih humble. Oke lah. Di sana Koko dapat ide tuh dari question yang lama. Gara-gara Koko dapat ide dari question lama, iya ya, tomato itu tuh di atas, potato itu di bawah. Ya Koko link it sama beberapa pertanyaan-pertanyaan lama yang pernah Koko bahas. Itu sih cara Koko dapat jawaban potato or tomato. Jadi kalau misalnya mau dipleset-plesetin ke tiba-tiba masuk ke filosofi juga silahkan gitu ya. Asal kalian nggak cuma ngomong potato or tomato, potato terus diam doang gitu. Krik. Ya pertama dari personal preference, terus kedua dari linking things kayak dari conversation lalu dan lain-lain. Udah conversation yang lalu dan lain-lain udah di link sama itu ya kamu sangkut pautin aja sama conversation lalu kamu yang kamu pikir emang benar-benar jawabannya bagus. Jadi sudah kita bahas ya, jadi beasiswa itu di Singapura ya itu bukan cuma lihat nilai kalian, terutama kalau SMP dan SMA. Kalau kuliah ya lihatnya nilai kalian lah. Tapi jadi dimana kita sudah dibahas di sini lebih baik mereka lebih mencari orang yang cerdas dibanding orang yang pintar saja ya. Jadi mau dapat beasiswa itu harus pintar atau enggak ya tetap harus pintar dikit, tapi ya tidak perlu menjadi jenius untuk mendapat beasiswa, karena jenius kalau kerjaannya cuman gak punya hidup selain belajar, mereka juga nggak bakal ambil kalian dan mereka nggak mau ambil kalian. Jadi beasiswa bukan cuma soal nilai tapi juga tentang siapa kamu dan bagaimana kamu menunjukkan kemampuanmu ya. Kami Ngopi Merantau, kami mau membawa perspektif luar kepada orang Indonesia. Terima kasih dan yang subscribe amin cepat kaya. Bye-bye. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.